Bicara dari spektrum politiknya nih Bang Hanta, apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi jika nanti pra-peradilan Budi Gunawan ini ditolak oleh PN Jakarta Selatan? Ya, meskipun pertanyaan itu harusnya buat penasehat dan para staf khusus presiden ya. Tapi nggak apa, bagian dari wacana publik. Menurut saya begini, basis kerjanya harus dibedakan. Kalau Bang Irman mengatakan beliau bukan ahli hukum pidana, apalagi saya juga bukan ahli hukum tata negara, tapi konsentrasi saya di bidang politik. Jadi ada hal yang mau saya garis bawahi, hukum pidana tentunya basisnya adalah soal bukti, fakta, data. Itu tidak bisa ditolak. Yang kedua, kalau soal hukum tata negara tentu bangunannya konstitusi. Meskipun kita kerap menemukan multi tafsir yang berbeda. Pak Irman Putsidin memiliki tafsir ini, nanti ada pakar hukum tata negara punya tafsir yang lain. Saya ingin masuk ke wilayah politik yang bicara tentang persepsi, mau tidak mau, suka tidak suka, lalu konstelasi dan kalkulasi. Ujungnya adalah soal sekuritas kekuasaan. Itu di wilayah politik ya. Nah, lalu kondisinya kenapa menyulitkan? Sebelum saya ingin menjawab pertanyaan Andini, posisi Presiden Jokowi hari ini itu dipersulit tanda petik, tidak nyaman itu karena ada anomali politik yang terjadi. Gitu. Anomalinya idealnya secara teoritis yang kita pelajari harusnya searah. Misalnya ada suara, paling tidak suara publik ya yang terdengar paling tidak dengan wakil publik, wakil rakyat itu berbeda. Yang kedua, ada anomali antara koalisi di dalam dan di luar pemerintahan, KMP dan KIH yang kadang tertukar. Jadi koalisi yang tertukar kadang-kadang posisinya, sehingga antara lawan dan kawan kian tipis bedanya. Kemudian anomali yang ketiga, harusnya memberi nasihat itu adalah Watimpres, tetapi lalu ada tim 9 yang diminta oleh Presiden untuk memberi masukan seterusnya. Nah, 3 hal ini saya ingin paling tidak untuk menjawab pertanyaan itu, ya saya hanya ingin berusaha memeta secara akademik ya, dari keilmuan, pilihan satu dan opsi kedua. Opsi pertama, kalau saya inventarisasi ya, melantik tentu, tadi saya melanjutkan apa kata Pak Irman tadi, kalau melantik, maka wacana publik yang ingin saya baca adalah wacana publik dan implikasi politik, jawaban implikasi politik terkait dengan kalkulasi politik. Nah, wacana yang muncul apa kalau melantik, maka yang akan diperdebatkan, dimunculkan oleh suara-suara yang muncul adalah dasar moralitas dan etika publik. Itu mau tidak mau kalau diinventarisasi. Yang kedua, ini akan muncul presiden buruk. Presiden buruk artinya menjadi catatan sejarah dalam posisi kasus hukum kemudian presiden melantik. Ya. Itu. Yang ketiga adalah tafsir hukum tata negara melakukan perbuatan tercela oleh tafsir di luar Pak Irman paling tidak menganggap melantik orang sedang kasus hukum dianggap menjadi pintu untuk menggugat tanda petik presiden. Nah, sementara implikasi politiknya apa? Menurut kalkulasi politik saya, satu, yang akan terganggu kalau Presiden Jokowi memilih melantik adalah satu, relasi elit di internal KIH itu mengalami instabilitas. Artinya ini menjadi tantangan yang harus dihadapi. Yang kedua, melantik berarti mengalami stabilitas, mengalami penguatan, stabilitas, di dalam internalnya. Lalu yang kedua, saya catat potensi dukungan publik mengalami degradasi untuk mengganti kata potensi untuk runtuh. Itu peluang yang kedua. Yang ketiga, KMP yang kalau saya membaca yang selalu disampaikan oleh KMP adalah kita melihat sikap kita akan kita keluarkan ketika presiden mengambil keputusan. Artinya ada dua kemungkinan. Bisa juga akan mendukung, tapi bisa juga kalau KMP nakal ini menjadi pintu masuk juga seperti saya katakan tadi. Untuk katakanlah pintu masuk karena tanda petik ya, presiden melakukan perbuatan tercela misalnya masuk ke sana. Nah, saya ingin menuntaskan yang kedua, opsi yang kedua, kecuali opsi melantik itu dilanjutkan kemudian mengganti orang baru, itu mungkin recovery terhadap dukungan publik. Nah, opsi yang kedua kalau tidak melantik, apa yang harus dihadapi? Yang pertama, pasti dianggap tidak menghargai proses politik, terutama politik hukum tata negara di DPR. Itu yang harus dijawab oleh Presiden Jokowi. Saya yakin, termasuk Pak Irman mungkin akan menggugat tanda petik keputusan itu. Yang kedua adalah tafsir hukum tata negara juga, ini melanggar konstitusi. Tadi sudah disinyalir, sudah disampaikan itu. Apa implikasi politiknya, kalkulasi politiknya? Satu, kalau ini yang dipilih oleh Pak Jokowi, kebalikan yang tadi implikasinya adalah turbulensi di internal partai, KIH mengalami instabilitas, baik di partainya PDIP sendiri maupun relasi di KIH. Itu tantangan Pak Jokowi. Yang kedua, menarik dukungannya tapi dari menarik PDIP dukungan, ya bisa jadi. Tetapi ini kan di politik itu kan dinamis. Nggak mungkin PDIP 10 tahun menjadi oposisi lalu berkuasa tiba-tiba ingin menjadi oposisi lagi. Itu sulit diterima nalar. Tapi dalam politik kan tidak ada yang tidak mungkin. Yang kedua, potensi KMP dukungan publik menguat paling tidak dari suara-suara yang muncul karena tekanan publik tadi kan semakin menurun, berarti ada dukungan publik. Yang ketiga, potensi KMP nakal juga ada, sama dengan tadi. Kalau KMP mendukung mungkin iya, tapi KMP nakal juga tanda petik karena di luar pemerintahan juga bisa
sejalan dengan ide yang disampaikan tadi. Ini tafsir presiden akan melanggar aturan. Jadi ini pilihan dilema si Melakama, dan ini adalah ujian bagi presiden. Kalau pilihan-pilihannya adalah yang nyaman saja, ya berarti tidak sulit menjadi presiden. Karena itu ini yang menjadi petanya akan terlihat. Ada publik, ada KIH, ada KMP yang harus dibaca paling tidak dalam kasat mata. Itu opsi-opsi yang dipilih. Jadi ada opsi 1A itu melantik, opsi 1B-nya dilantik lalu diganti dengan proses di awal, opsi 2-nya adalah tidak melantik dengan konsekuensi implikasi politik yang saya sampaikan tadi. Itu paling tidak pemetaan secara politik ya, saya tidak masuk pada wilayah perdebatan hukum tata negara. Prediksi Jokowi melakukan apa, saya kira itu hal lain lagi. Nah, kalau kita tahu besok ini akan ada rapat konsultasi antara pimpinan DPR yang sebenarnya juga diwakilkan oleh KMP di situ dengan Presiden Jokowi. Kira-kira apa yang harusnya dikonsultasikan nih terkait masalah dilantik atau tidaknya Komjen Pol Budi Gunawan? Nah, kedua-duanya kalau saya membaca begini, saya ingin memulai dari seorang Joko Widodo sebagai figur ya, selain sebagai presiden, beliau mengedepankan politik harmoni, sering saya ulang, political order, jarang ekstrim yang gayanya Gus Dur, gayanya Ahok misalnya, agak sulit kecuali beliau menabrak nalar sosialnya. Yang kedua, karakternya saya lihat mengulur waktu. Yang ketiga, membaca arah angin seperti apa. Dugaan saya ada dua, Pak Jokowi sebagai presiden itu sudah punya keputusan sebenarnya yang sudah disiapkan, lalu sedang menyiapkan jalan untuk menuju keputusan itu. Kita ingin membaca misalnya melibatkan tim 9 dan seterusnya. Bisa kalau arahnya akan tidak melantik. Tapi kalau arah melantik bisa juga sedang melakukan komunikasi dengan pimpinan DPR dan sebagainya. Tapi kemungkinan kedua, bisa jadi Pak Jokowi juga belum punya keputusan. Sedang mencari arah angin. Sedang bertiup kemana, sambil menunggu momentum politik, sambil melihat bagaimana arus kekuatan publik. Jadi melihat bagaimana konstelasi di elitnya, bagaimana penerimaan dan tekanan di opini publik. Kalau opini publiknya melemah, di saat yang sama kemudian bisa diantisipasi, kemungkinan akan dilantik, kalau dugaan yang kedua. Tapi kalau semakin kencang tekanan publik itu, di saat yang sama konstelasi elit bisa diantisipasi dengan manuver-manuver politik, dengan bertemu, kemarin kita bisa bertemu dengan Pak Habibie, bertemu seterusnya, gaya manuver juga, permainan politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi, bisa jadi kedua-duanya. Nah, untuk membaca dua hal itu, saya pikir kalau arah yang dilantik, yang akan dijadikan pegangan adalah kalau pra-peradilan dikabulkan. Tapi kemungkinan tidak dikabulkan juga besar misalnya. Nah, tekanan publik melemah, lalu ada negosiasi politik, mungkin akan dilantik. Tetapi, ini dugaan yang kedua, Pak Jokowi juga belum punya putusannya. Tetapi kalau yang terjadi adalah tekanan publik semakin kuat, kemudian kita lihat strategi politik Pak Jokowi adalah tanda petik ya, meminjam kredibilitas dan basis sosial tim 9 untuk menyiapkan keputusan itu, lalu bertemu dengan tokoh-tokoh, yang kedua, kemudian untuk mengimbangi kekuatan elit politik ya, baik di KIH, KMP maupun di PDIP, arahnya akan tidak melantik atau dilantik lalu diganti. Nah, saya tidak tahu Pak Jokowi akan memilih yang mana. Paling tidak saya berusaha memetakan itu. Nah, Bang Irman tadi mengatakan kalau misalnya arahnya tadi kita katakanlah tidak akan melantik gitu, karena kalau misalnya dari tekanan publik begitu besar, nantinya akan jadi presiden buruk juga bagi presiden. Haruskah presiden ini tetap mengedepankan hukum konstitusional karena memang sudah ditetapkan seperti itu? Jadi ketika tanggal 20 Oktober itu Presiden bersumpah di hadapan seluruh rakyat Indonesia akan menjalankan undang-undang dan undang-undang dasar seluruhnya. Jadi yang dipegang oleh Presiden adalah undang-undang dasar itu sendiri. Perdebatan kemudian yang harus dia yakinkan kepada publik bahwa ini tidak ada masalah, kan? Nilai etika tertinggi dalam konstitusi itu adalah Anda tidak boleh langsung mengatakan bahwa Andini itu jahanam ketika suatu saat Andini ditersangkakan. Andini harus kehilangan semua hak-haknya Andini di situ. Andini harus kehilangan semua kewajiban-kewajiban yang dilekatkan karena dia sudah tersangka. Ini sudah berkali-kali Mahkamah Konstitusi menjelaskan tentang asas praduga tak bersalah itu apa. Terakhir waktu kasus Bibit Chandra menggugat ketika Undang-Undang KPK itu dikatakan bahwa kalau terdakwa dia berhenti permanen. Nah, ini digugat, nggak bisa, ini melanggar asas praduga tak bersalah. Ini yang kemudian Mahkamah Konstitusi menjelaskan, ya betul, bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah kalau sebelum ada putusan pengadilan, itu dijelaskan di situ. Jadi nilai etika tertinggi, kemudian nilai konstitusi tertinggi itu mengedepankan asas praduga tak bersalah. Harus dijelaskan ke publik, tersangka urusan pribadi dia. Ketika dia dilantik menjadi Kapolri, maka tidak menjadi kebal dia. Kan tidak ada imunitas bagi Kapolri.
kan yang ada hanya hak keistimewaan bagi 2 warga negara menjadi presiden dan wakil presiden. Semuanya bisa dipanggil dalam status tersangka. Bahwa kemudian ada problematik lagi berikutnya, ada Dewan Etik Polri itu. Ketika kasus Akil Mukhtar tiba-tiba ada kasus, dia diberhentikan, itu bukan karena dia tersangka, tapi karena putusan Dewan Etik MK. Nah Bang, tapi kan Presiden sendiri juga sudah berjanji akan menciptakan pemerintahan yang bersih. Akankah ini juga menjadi presiden yang buruk kembali lagi gitu kalau misalnya memiliki Kapolri yang berstatus tersangka, di luar itu memang secara konstitusi sudah terpilih? Tentunya presiden sudah punya komitmen untuk pemerintahan yang bersih. Makanya ketika yang bersangkutan ditetapkan status tersangka, presiden punya waktu untuk menariknya kan. Kalau tidak salah tidak sampai 2 kali 24 jam ketika itu ada waktu presiden sebelum besok seluruh rakyat Indonesia, ya sekali lagi ya, seluruh rakyat Indonesia berkumpul di Senayan melalui wakil-wakilnya di situ. Dan kalau tidak salah aklamasi di situ. Tidak voting di situ, aklamasi di situ menerima proposal presiden. Presiden diberikan waktu tarik nih. Saya juga mengatakan di media itu sampai sebelum disetujui presiden tarik aja. Kalau memang dia gitu, karena kalau sudah disetujui oleh DPR besok, maka itu akan status yang bersangkutan sama dengan calon presiden terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU, sudah diputuskan oleh MK ini yang menang, itu sama statusnya di situ. Jangan sampai tiba-tiba ada polsek mana tersangkakan wakil presiden atau presiden kita, kemudian kita bilang jangan dilantik, jangan dilantik. Ini demi pemerintahan yang bersih. Wah, gimana itu seperti itu? Ini ada lagi, makanya yang harus diyakinkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kepastian hukum menjadi penting. Kalau kita mengedepankan kepastian hukum, maka hukum itu akan bermanfaat. Dan ketika dia bermanfaat, kita akan merasakan suatu saat adil, dan ini jangka panjang sifatnya. Jangan selalu kita berpikir bermanfaat untuk jangka pendek, untuk itu saja, peredam panas aja itu saja. Nggak bisa kita berpikir begitu. Ini yang penting. Bang Hanta, ini kalau kita melihat ini kita juga harus mengedepankan tadi janji dari Presiden sendiri, kemudian juga dari hukum konstitusional yang berlaku. Kira-kira kompromi politik yang seperti apa yang harus dilakukan Presiden Jokowi saat ini? Kami lihat sekarang dinamika politiknya terus berkembang nih ya beberapa hari terakhir ini. Jawabannya nanti setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama Prime Time News.